Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Ramadhani sebagai moderator dan pemateri. Dan ini rekan saya, Muhammad Reza Yuda sebagai pemateri dan rekan saya Asyik Rizky Nurun sebagai pemateri. So, stay tune guys. Manajemen sumber daya manusia memiliki arti sebagai proses untuk melakukan rekrutmen, mengembangkan, memotivasi, menggerakkan, mengorganisir, dan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia menurut Badarudin 2013 mendefinisikan manajemen sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya melalui bantuan orang lain. Right man on the right place, yang secara harfiah berarti orang yang tepat pada tempat atau posisi yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka menemukan orang yang tepat dengan kualifikasi tertentu untuk jabatan tertentu, perusahaan harus menjalankan proses rekrutmen, training, organisir, dan evaluasi terhadap karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau human research planning, yaitu dengan melakukan perencanaan kebodohan dan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi pengadaan atau programmer, yaitu dengan melakukan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan kontrak kerja. Yang ketiga, yaitu fungsi pengembangan atau personal development, yaitu dengan melakukan program orientasi lingkungan kerja atau pengenalan pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, yaitu fungsi pemeliharaan atau personal maintenance, yaitu dengan memilih intensif jaminan kesehatan, jaminan sosial, reward atau punishment, dan sebagainya yang dapat meningkatkan loyalitas sumber daya manusia. Yang terakhir, yaitu fungsi penggunaan atau personal utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan promosi, demosi, transfer, dan lain sebagainya. Perencanaan sumber daya manusia. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menganalisis kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan tenaga kerja masa kini dan masa depan, sehingga tidak terjadi kekosongan posisi atau jabatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Pendalaman kualifikasi pekerjaan dapat dilakukan melalui analisis jabatan, deskripsi kerja, dan spesifikasi kerja. Pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan ini meliputi proses penarikan, seleksi, penempatan, dan orientasi untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dari kebutuhan perusahaan. Pengadaan tenaga kerja harus didasarkan atas analisis jabatan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Menurut Sudaryono 2015 mendefinisikan rekrutmen sebagai cara perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang diinginkan. Output dari proses rekrutmen yaitu recruiter harus mampu melihat bakat, kemampuan, dan kualifikasi pelamar agar nantinya calon tenaga kerja mampu mengemban beban tugas dari perusahaan tersebut. Output dari proses rekrutmen adalah untuk mencari calon pelamar atau karyawan pada jabatan tertentu. Tahap selanjutnya adalah seleksi.
Output dari proses seleksi adalah terpilihnya karyawan yang dapat mengisi kekosongan jabatan. Pengembangan karyawan menurut Sudaryono adalah proses pengembangan sebagai tindakan memutuskan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan yang perlu dikembangkan. Metode understudy yaitu metode di mana karyawan tidak melaksanakan tugas secara penuh, akan tetapi karyawan memiliki tanggung jawab yang penuh. Metode yang kedua yaitu metode job rotation, di mana metode ini akan memudahkan para karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain. Yang ketiga, metode coaching and counseling. Metode ini adalah metode yang dilakukan untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kepada bawahan. Pemeliharaan sumber daya manusia. Menurut Budiarta, program pemeliharaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa perusahaan terhadap karyawan atas kinerja dan prestasi karyawan. Yang kedua, insentif finansial. Insentif finansial merupakan gaji tambahan yang diberikan kepada karyawan atas hasil pekerjaannya yang melebihi standar. Yang ketiga, fasilitas dan jasa. Fasilitas dan jasa merupakan kompensasi yang tidak berhubungan langsung dengan kinerja karyawan. Yang keempat, benefit. Benefit merupakan penghargaan selain kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja agar kebutuhan tenaga kerja terpelihara. Menurut Manulang, status dan tugas manajer sumber daya manusia yang pertama yakni mengambil inisiatif dan memformulasikan kebijaksanaan sumber daya manusia. Yang kedua, memberi nasihat atau saran kepada semua unsur di dalam organisasi. Yang ketiga, melayani unsur-unsur manajer dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia. Dan yang keempat, mengawasi dan memonitor tindakan-tindakan manajer lini dalam pengadaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia. Kompensasi dan tunjangan. Kompensasi merupakan imbalan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan. Terdapat bentuk-bentuk kompensasi yaitu tunjangan, insentif, dan upah. Tunjangan merupakan komponen di luar pendapatan utama atau gaji seperti asuransi kesehatan dan kendaraan dinas. Insentif merupakan penghasilan tambahan yang diberikan oleh perusahaan karena karyawan sudah mencapai bahkan melebihi target perusahaan. Upah merupakan hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan terhadap karyawan. Menurut penyedia solusi teknologi manajemen tenaga kerja untuk perusahaan, Staff Eni menyatakan ada 3 tantangan baru yang terus berkembang dan menuntut kebutuhan akan standar digitalisasi manajemen tenaga kerja. 3 tantangan baru itu, pertama adalah meningkatnya jumlah pekerja lepas atau freelancer. Pandemi mendorong semakin banyak pelaku usaha yang memilih menggunakan pekerja lepas dibandingkan pekerja formal. Kedua adalah meningkatnya kebutuhan komunikasi berbasis teknologi. Seiring dengan dinamika metode kerja yang berubah, maka perusahaan pun membutuhkan platform komunikasi berbasis teknologi untuk memudahkan transparansi alur kerja dan koordinasi antar anggota tim. Tantangan ketiga, sebagian besar karyawan mengaku mengalami kelelahan ekstrim atau burnout, terutama di tengah keadaan yang terus berubah. Oleh karena itu, Divisi Human Research dan Personalia memiliki pekerjaan rumah yang lebih besar, yaitu berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan karyawan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih. Cakep! Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.